Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, sahabat TV penyejuk kalbu. Baik, pertemuan kali ini kita akan ngaji membahas tentang ketinggian derajat Al-Quran. Baiklah, saya akan bacakan beberapa hadis Nabi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat tinggi derajatnya, sangat mulia dan istimewa. Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amroin lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulillah, rawahu Muslim. Artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selamanya selama berpegangan dengannya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini, dia berpegangan kepada nasihat-nasihat, ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, maka dijamin oleh Allah hidupnya akan bahagia, selamat, dan dia tidak sesat jalannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u akharina, rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya Allah dengan kitab ini Al-Quran meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, siapa saja yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Tetapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah pun akan merendahkan derajat orang tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra al-Qur'an, rawahu Darimi wal Baihaqi. Artinya, apabila seseorang ingin berdialog, ingin bercengkrama dengan Tuhannya, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi dan Al-Baihaqi. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran itu, maka dia sedang berdialog, dia sedang berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin kita sering membaca Al-Quran, berarti kita semakin sering berdialog kepada Tuhan kita, dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'uhu wa huwa alaihi syaqun yuta'atihu fihi lahu ajron, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi sulit dan terbata-bata, maka dia mendapat dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang membaca Al-Quran, maka kedudukannya, derajatnya sama seperti para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang tidak pandai membaca Al-Quran dan membacanya pun berat, terbata-bata, maka Allah sediakan buat orang tersebut pahala 2 kali lipat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Artinya, sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah orang yang belajar Al-Quran. Maka jangan sampai kita umat Islam tidak bisa membaca Al-Quran.
sekarang ini metode cepat bisa baca Al-Quran itu nggak kurang-kurang. Banyak para ustadz yang membuat metodologi mudah bisa cepat membaca Al-Quran. Dan orang yang mau mengajarkannya. Maka kalau kita sudah bisa membaca Al-Quran, apalagi kita sudah berkeluarga, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita sehingga keluarga kita ini tidak buta Al-Quran. Keluarga kita adalah keluarga yang bisa atau pandai membaca Al-Quran. Karena orang yang pandai membaca Al-Quran serta mau mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja, maka itulah orang sebaik-baik yang ada di muka bumi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharibi masabihus sunnah." Artinya orang yang dalam benaknya tidak ada sedikit pun dari Al-Quran ibarat rumah yang bobrok. Hadis riwayat Masabih as-Sunnah. Sedikit pun mulut orang itu tidak pernah membaca Al-Quran. Di otaknya, di pikirannya tidak ada sama sekali intisari dari ajaran-ajaran Al-Quran, maka dia ibarat rumah yang bobrok, rumah yang rapuh, yang kalau kehujanan bocornya parah, yang kalau kepanasan sangat tersengat matahari, dan kalau terkena angin maka rumah ini akan roboh. Seperti itulah gambaran orang yang sama sekali tidak pernah membaca Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Abu Dawud. Artinya barang siapa mengulas Al-Quran tanpa ilmu pengetahuan, maka bersiaplah menduduki neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya siapa saja yang mencoba menerjemahkan, menafsirkan, menjelaskan, dan mengeluarkan Al-Quran dengan akal pikiran sendiri, tanpa panduan dari hadis Nabi, tanpa panduan dari sahabat, tanpa bimbingan dari para alim ulama, maka orang tersebut dipersiapkan oleh Allah untuk memasuki nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita tidak boleh menafsirkan, mengartikan, menerjemahkan Al-Quran seenak-enaknya kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha." Rawahu Tirmidzi. Artinya barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu pahala, dan satu pahala diganjar 10 kali lipat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran itu mendapatkan ganjaran pahala 10 kali lipat. Sehingga kalau kita mau mengumpulkan pahala yang besar di sisi Allah dan sangat mudah, tidak memerlukan biaya sama sekali, asal ada kemauan, maka sering-seringlah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, membuat hati pikiran jadi adem dan sejuk, dan membuat kita semakin mengerti bahwa Al-Quran itu memang akan meninggikan derajat kita di dunia sampai di akhirat.